Perkenalkan, Halo, perkenalkan. nama saya Aditya Sunyadika Basisa dari kelompok 5. Nama saya Fadrian Hasan Menani dari kelompok 5. Nama saya Rayas Akbar Nofrindra. Nama saya Aisyah Mahdia Putri Hadi. Nama saya Amartuh Zuhdi Priyatna. Di dalam sebuah komputer terdapat berbagai komponen-komponen yang berfungsi untuk menjaga kestabilan komputer. Mau tahu apa aja? Ikuti penjelasannya. Komponen pada komputer ada beberapa macam. Yang pertama yaitu casing. Casing merupakan bagian terluar dari sebuah CPU. Komponen ini bisa dibilang sebagai rumah bagi perangkat-perangkat yang membuat komputer dapat bekerja sesuai fungsinya. Saat ini, jenis komputer desktop umumnya menggunakan box casing yang terbuat dari metal atau plastik. Akan tetapi, untuk jenis komputer all-in-one desktop, Anda tidak akan menemui komponen yang menyerupai box tersebut. Hal tersebut dikarenakan komputer desktop all-in-one memakai casing yang didesain ringkas dan menyatu pada monitor. Casing bukan hanya berfungsi sebagai rumah perangkat-perangkat komputer, tetapi juga untuk melindungi perangkat di dalamnya dari debu. Power Supply Unit atau PSU adalah komponen komputer yang dapat mengubah listrik berarus AC menjadi DC dengan voltage rendah. Komponen ini dimanfaatkan sebagai sumber daya bagi perangkat komputer lainnya. Yang kedua yaitu ada Power Supply. Power Supply memiliki peranan penting dalam menyediakan daya untuk menghidupkan dan menstabilkan performa komputer secara keseluruhan. Dalam penggunaan sehari-hari, bagian komputer ini dapat mengalami kerusakan saat tegangan terlalu rendah atau jika listrik sering mati secara tiba-tiba. Berikut adalah beberapa jenis power supply yang perlu Anda ketahui. Yang pertama, power supply IT. Untuk kabel power yang dihubungkan ke papan induk pada power supply jenis ini terpisah menjadi dua konektor. Dua konektor tersebut adalah konektor P8 dan P9. Dengan begitu, pemasangannya memerlukan ketelitian supaya tidak terjadi kesalahan. Yang kedua, power supply ATX. Jenis power supply ini mempunyai kabel dengan jumlah 10 pin yang disusun menjadi satu kesatuan untuk dihubungkan ke papan induk. Sangat jarang terjadi kesalahan dalam pemasangan power supply jenis ini. Dan yang ketiga ada motherboard atau dalam bahasa Indonesia disebut papan induk, adalah komponen utama dari suatu perangkat komputer. Motherboard atau papan induk adalah wadah dari bermacam-macam perangkat elektronik yang ada dalam komputer dan saling terhubung sehingga komputer dapat berjalan. Motherboard adalah komponen yang terdapat pada CPU. Beberapa komponen dari motherboard diantaranya adalah A. Prosesor. Prosesor merupakan otak yang menjalankan proses kerja pada komputer. Komponen ini bekerja sama dengan perangkat komputer lainnya untuk mengatur segala aktivitas serta jalannya program yang ada. Prosesor mempunyai satuan kecepatan megahertz dan gigahertz. Semakin besar kecepatan suatu prosesor, maka semakin cepat pula kinerja yang diberikan. B. Chipset. Meskipun sering dianggap sama, chipset dan prosesor pada komputer merupakan dua komponen yang berbeda. Chipset merupakan perangkat berupa chip yang berukuran kecil dan di dalamnya terdapat sirkuit. Chipset mempunyai fungsi sebagai penghubung antara prosesor dengan komponen komputer lainnya. Namun, perangkat ini mempunyai keterbatasan karena sifatnya yang read-only memory. Jadi, chipset hanya bekerja sesuai data yang dikirim ke dalamnya saja. C. RAM. RAM atau Random Access Memory merupakan penyimpanan data yang memungkinkan setiap proses dapat dengan cepat diakses oleh prosesor. Semakin besar kapasitas RAM yang dipakai, maka akan semakin baik juga kinerja komputer. Data-data yang disimpan oleh RAM bisa jadi berasal dari perangkat input-output, hard disk, atau hasil pemrosesan suatu program. Oleh RAM, data-data tersebut diambil secara acak. D. Kartu grafis. Kartu grafis atau yang sering disebut Kartu grafis atau sering disebut juga sebagai kartu VGA, Video Graphic Array, merupakan memori yang digunakan untuk memproses grafis. Komponen komputer ini memproses perintah yang diterima dari prosesor ke dalam bentuk visual seperti yang ditampilkan pada layar monitor. Di dalam VGA terpasang GPU yang berfungsi sebagai pusat pemrosesan grafis. Umumnya pengguna komputer hanya membutuhkan GPU internal yang sudah terintegrasi. Namun komputer gamer, desainer, atau
animator kerap memerlukan dedicated GPU dengan kapasitas besar supaya dapat memproses grafis tanpa bermasalah. ROM atau Read Only Memory merupakan tempat penyimpanan firmware BIOS serta pengaturannya. Namun, untuk perangkat komputer masa kini sudah tidak menggunakan BIOS melainkan UEFI. Seperti namanya, data disimpan dalam memori ini hanya bisa dilihat dan tidak dapat diubah. Berbeda dengan RAM, ROM memiliki sifat permanen dan seringkali mengandung data yang diisi pabrik pembuatannya. F. Sound card. Saat ini setiap papan induk mempunyai sound card internal yang berguna untuk memproses suara. Namun, pengguna tetap bisa menambahkan sound card eksternal jika dibutuhkan. Selain sound card internal dan eksternal, ada juga jenis offboard. Sound card jenis ini dipasang melalui slot ISA atau PCI. Kelebihan perangkat ini adalah kualitas suara yang dihasilkan bisa lebih bagus dibandingkan sound card internal atau onboard. G. Baterai CMOS. Baterai CMOS adalah baterai yang digunakan BIOS agar tetap aktif meskipun komputer dimatikan. Dengan seperti itu, pengaturan umum seperti jam, tanggal, settingan BIOS dan lainnya tidak hilang. Hard disk. Hard disk drive HDD atau biasa disebut hard disk adalah perangkat yang menyimpan seluruh file dalam komputer. Komponen ini terdapat dalam CPU. Hard disk adalah perangkat penyimpanan permanen yang artinya akan menyimpan file dalam komputer selamanya, selama kita tidak menghapus atau tidak rusak. HDD memiliki kapasitas penyimpanan berbeda-beda, tergantung spesifikasi komputer yang kita beli. Yang keempat, ada yang namanya optical drive. Optical drive atau sering juga disebut dengan ODD adalah sebuah perangkat keras tambahan yang dapat melakukan proses pembacaan dan penulisan data pada media CD atau DVD. ODD tersedia dalam beberapa jenis dengan fungsi yang berbeda. Berikut ini penjelasan selengkapnya. A. CD-ROM. CD-ROM atau Compact Disc Read Only Memory merupakan salah satu memori pada komputer yang hanya bisa dibaca namun tidak dapat ditulis atau diubah. CD-ROM hanya dapat membaca kepingan CD, sedangkan CD atau DVD-ROM tidak dapat membaca baik kepingan CD maupun DVD. B. CD-RW. Berbeda dengan CD-ROM, CD-RW mampu membaca isi kepingan CD dan menulisnya kembali. Perangkat ini mempunyai kecepatan yang bervariasi hingga 52, 48, 36. Artinya CD-RW tersebut mempunyai kecepatan baca hingga 52 kali, kecepatan menulis 48 kali, dan kecepatan menulis kembali sampai 36 kali. C. DVD combo. DVD combo mempunyai kemampuan yang istimewa, yaitu dapat membaca CD dan DVD. Perangkat ini juga bisa menulis keping CD, tetapi tidak dapat menulis keping DVD. D. DVD-RW. DVD-RW adalah sejenis optical drive yang terbilang cukup komplit. Selain dapat membaca keping CD dan DVD, perangkat ini juga dapat menulis keping CD dan DVD. Kelima, yaitu monitor. Monitor merupakan komponen komputer yang tampak seperti televisi. Monitor adalah salah satu jenis perangkat keluaran yang menampilkan gambar hasil visualisasi dan dari prosesor. Sama halnya dengan televisi, monitor juga hadir dalam berbagai macam ukuran layar. Pada umumnya, layar monitor berukuran 17-20 inci. Teknologi layar monitor yang paling populer saat ini adalah LCD dan LED. Sebelumnya, kebanyakan monitor yang beredar memiliki bentuk tabung dan layar cembung. Namun, sekarang telah banyak tersedia monitor dan bentuk ramping dan layar datar. Bahkan ada pula monitor dan fitur layar sentuh atau touch screen. 6, yaitu ada keyboard. Keyboard atau papan ketik adalah perangkat input komputer yang berfungsi memasukkan teks, huruf, karakter atau fungsi tertentu ke dalam komputer.
Pada komputer desktop, alat ini terhubung melalui kabel yang disambungkan ke port di CPU. Selain berbentuk hardware, keyboard juga ada yang berbentuk software. Kita dapat mengetik langsung melalui aplikasi bawaan seperti on-screen keyboard yang tersedia pada jenis sistem operasi tertentu. Dan yang ketujuh yaitu mouse. Mouse atau dalam bahasa Indonesianya disebut tetikus. Tetikus ini merupakan perangkat yang digunakan untuk bernavigasi saat mengoperasikan komputer. Dengan menggunakan tetikus, Anda dapat menggerakkan kursor dan memilih bermacam-macam opsi di layar komputer. Anda juga bisa menggunakan tetikus untuk menggulirkan halaman serta memperbesar atau memperkecil tampilan. Tetikus bekerja dengan cara mendeteksi gerakan memakai bola yang menyentuh permukaan keras. Namun, tetikus modern tidak lagi memanfaatkan bola, melainkan sinar optis yang mendeteksi lebih cepat. Bahkan saat ini tersedia juga tetikus dengan teknologi nirkabel. Dan yang terakhir atau yang ke-8, ada yang namanya kipas atau cooler. Saat dinyalakan dalam waktu yang lama, komputer akan terasa panas. Apabila komputer menjadi terlalu panas, kinerjanya pun akan menurun dan sistem dapat berjalan dengan lambat. Oleh karena itu, digunakan kipas atau cooler yang berfungsi untuk mendinginkan komponen-komponen dalam komputer. Dengan begitu, komputer dapat bekerja lebih stabil. Nah, teman-teman, itulah penjelasan singkat mengenai komponen-komponen yang terdapat pada komputer. Sekiranya kalau teman-teman punya pertanyaan bisa tulis di kolom komentar ya. Sekiranya dari kami, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe.